Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ria Miranda, dimanapun sahabat Ria Miranda berada. Masya Allah, bahagia sekali saya Ummu Sajat hari ini bisa nemenin sahabat Ria Miranda semuanya. Dan hari ini saya nggak sendirian, siang ini lebih tepatnya. Saya nggak sendirian karena hari ini ada BFF di sebelah saya. Kamu BFF atau BMX? Apa itu? Best Friend Forever. Oh, kirain BMT, Baitul Mal wa Tamil. Kamu siapa? Kenapa ada di samping aku? BFF. BFF. Masya Allah. Ini di sebelah kita ya, sahabat Ria Miranda, ada Ustadz Fatih Karim. Ya, kata orang sih suaminya Ummu Sajat. Masya Allah. Alhamdulillah. Bener. Betul banget. Alhamdulillah. Bukan cuma suami ya, Apa? sahabat sedunia seakhirat. Amin ya Allah. Masya Jadi BFF banget. BFF banget. Maaf, di sini ada apa? Oh, gitu. Ya Allah, Abi. Ya. Ini kita sekarang lagi ngobrol di pesantren Cinta Quran, ya Bi ya. Ini mungkin ada di antara sahabat Ria Miranda juga yang belum tahu pesantren Cinta Quran. Nah, posisinya ada di Bintaro nih, sahabat Ria Miranda. Ya. Yang kalau mau main ke sini boleh ya Bi Sektor ya? 9. Ya Bi, boleh ya Bi kalau Boleh mau main banget, kesini, ya? boleh banget lihat santri, ya, kegiatan melihat sehari-hari. kegiatannya sehari-hari dan minta didoakan ya. Iya. Karena mereka kan penghafal Quran, ya insya Allah soleh ya. Jadi doa-doanya dijabah Allah. Iya. Ini Bi, kita kan udah masuk di hari ke-26 Ya. Ramadan ya. Ya. Berarti ya lebih kurang 3-4 3-4 hari lagi ya Bi ya. penghujung. Udah Ramadan akan meninggalkan kita. Nah, banyak yang nanya Bi, ini di sisa waktu cuma sekian hari lagi, apa sih amal-amal terbaik yang bisa kita lakukan gitu untuk memaksimalkan Ramadan kita? Mungkin ada yang di awal masih agak keteteran, mungkin ada yang di awal tuh mesin diesel, jadi agak lama panasnya. Nah, udah ujung-ujung baru udah mau habis nih Ramadannya gitu. Nah, apa tuh Bi kira-kira amal-amal yang bisa dilakukan? Iya, jadi teman-teman sahabat Ria Miranda dimanapun berada, saya ingin tanya dulu ya sebelum saya jawab. Saya ingin tanya dulu, seorang pemenang itu apakah orang yang pertama kali nginjak garis start atau garis finish? Garis finish lah. Garis finish ya. Dan garis finish itu di awal apa di akhir? Akhir. Di akhir ya. Dan garis finish itu adalah penanda siapa yang disebut dengan pemenang. Karena bisa jadi pada saat garis start kencang larinya, tapi belum tentu semua orang masuk ke garis finish. Nah, begitu juga Ramadan ini. Pahala Ramadan paling besar Allah simpan di awal apa di akhir? Di akhir. Di akhir, tapi masjidnya rame di awal apa di akhir? Di awal. Nah, itu kan. Artinya apa? Artinya kita itu seringkali meremehkan akhir. Padahal sering kita ngomong kan, Masya Allah kisahnya ya, akhirnya mereka menikah juga. Akhirnya mereka itu Masya Allah kaya juga gitu ya. Alhamdulillah ya, sekian tahun menderita gitu. Akhirnya mereka punya anak juga gitu kan. Akhirnya mereka itu ya Allah bertemu juga setelah hilang sekian lama begitu. Selalu kita bilang akhirnya. Berarti akhir itu sangat penting. Bahkan doa kita juga kan wafatnya akhirnya husnul khotimah. Kan nggak minta awalan khotimah, tapi husnul khotimah, akhir yang baik. Artinya jangan main-main dengan yang namanya akhir, ya kan? Makanya sesuatu yang berakhir itu kata Nabi, innamal a'malu bihawatim. Segala sesuatu itu tergantung akhir. Ya, jadi jangan ngeremehin orang misalnya, ini nggak bisa baca Quran, jangan salah. Di akhirnya dia penghafal Quran loh. Lu datang minjem lagi, kemarin datang minjem duit. Jangan-jangan kita yang nanti minjem sama dia. Akhirnya. Ini pelajaran penting, ini dalam sekali. Kenapa? Karena ternyata kita sering meremehkan akhir. Padahal akhir itu sangat menentukan. Nah, begitupun Ramadan. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Ya, Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan
jangan kalah cerdas dengan kuda pacu. Kenapa? Karena kuda pacu nggak S1, nggak S2, nggak S3. Tapi kuda pacu kalau udah ngelihat garis finish, langsung larinya lebih kencang. Kenapa? Karena kuda pacu nggak sekolah, tapi ngerti. Yang namanya menang itu yang nginjek garis finish. Jadi jangan ngeremehin akhir. Kita udah di jelang akhir malah tidur-tiduran, malas-malesan, ya kan? Malah sudah nggak itikaf, malah nggak baca Quran. Padahal justru di akhir itu. Makanya kenapa Lailatul Qadar Allah simpan di akhir, bukan di tengah, bukan di awal, tapi di akhir. Jadi intinya saya ingin ngomong apa sih? Jangan main-main sama akhir. Nih, Abi itu total mentalkin orang mau meninggal, ruhnya mau berpisah dari jasad. Total ada sekitar 18 orang yang pernah ditalkin, ya, dibimbing. Yang bisa ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan jelas meskipun berat cuma 3 orang. Berat. Abi juga belum tentu. Sahabat-sahabat ya Miranda juga belum tentu. Umi juga belum tentu. Kenapa? Karena mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu nggak mudah. Karena yang ngucapin bukan sekedar lisan kita, tapi kebiasaan lisan kita melafazkan Quran. Itu masalah. Nah, jadi teman-teman semuanya jangan main-main dengan akhir dah pokoknya, ya. Jadi jangan suka bangga dulu itu. Oh, alhamdulillah dia menikah. Belum tentu akhirnya bahagia. Ya, jadi jangan ngeremehin akhir. Nah, oleh karena itu, karena termasuk akhir juga yang masih sendiri juga ya jangan sedih karena belum tentu akhirnya itu sedih terus, gitu, ya kan? Ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula ya. Ya, jadi akhirat itu kan justru Allah sebut lebih mulia, lebih tinggi. Kenapa? Karena memang akhirat itu penentu. Ya, wal akhiratu khairu abqa, gitu kan? Bahkan Allah katakan carilah semua anugerah Allah itu untuk akhirat loh, akhir. Bukan dunia. Jadi akhirat itu sangat penting, ya. Maksudnya akhir itu sangat penting, makanya begitupun Ramadan. Nah, kalau sudah akhir semestinya makin hidup sedekahnya. Awal Ramadan 100.000, akhir Ramadan 100 juta. Ya, ini banyak donatur. Ini, ayo kita jalan-jalan. Ini itu dibangun dari hasil wakaf. Ada seorang artis hijrah nih. Wah, itu kisahnya luar biasa, teman-teman. 10 malam terakhir, satu malamnya wakafnya 100 juta. Cerdas dia, nggak usah disebutin namanya karena dia bilang, Ustadz jangan bilang siapa-siapa ya. Artis hijrah, 100 juta satu malam, 100 juta lagi 2 malam, 100 juta sampai 10 malam 1 miliar. Alhamdulillah salah satunya ini adalah wakaf beliau. Ini total bangunannya hampir 7 miliar, 1 miliarnya uang beliau. Ini wakaf hasil wakaf beliau. Kapan beliau mewakafkannya? 10 malam terakhir ya dia. Cerdas dia, Mi. Jadi di akhir itu dia ingin amal yang terbaik, diwakafin aja. Kemarin datang ke sini buka puasa bersama, begitu dilihat dia nangis. Udah jadi segini, Ustaz. Ya ini kan wakafnya antum. Ustaz itu kan cuma harta milik Allah. Harta memang milik Allah, keputusan milik antum. Ya, itu dia. Jadi jangan remehin akhir. Nah, apalagi amal-amal kita menjelang akhir. Ihyaul lail. Apa itu ihyaul lail? Menghidupkan malam. Dengan apa? Sedekah, zikir, baca Quran. Nah, di dalam ihyaul lail ada yang namanya itikaf. Jadi harus dibedakan. Orang yang nggak bisa itikaf gimana dong? Karena haid dan dia bisa ihyaul lail, gitu. Betul, dia bisa menghidupkan malam. Dengan apa? Ikut kajian cinta Quran, 10 malam terakhir online, bisa kan gitu. Betul. Nah, tapi Ustadz saya nggak bisa itikaf. Iya, itikaf itu bagian dari ihyaul lail, menghidupkan malam. Nah, syukur-syukur bisa dua-duanya, Mi. Itikafnya bisa, menghidupkan malam bisa. Jadi dua-duanya dapat, gitu. Nah, jadi makin di ujung saran saya teman-teman semuanya, sahabat Ria Miranda dimanapun berada, harus makin semangat, harus makin gaspol, jangan pakai rem, ya, langsung. Kita samaan sih ngomongnya. Kan kita selalu sama. Aduh, kamu gitu. Jadi semua amal soleh. Semua, dan jangan suka ngeremehin amal. Kan suka gini kan? Maksudnya gimana tuh? Cuma ngasih nasi kotak. Kayaknya nasi kotak juga banyak lah orang ngasih nasi kotak. Jangan salah.
jangan-jangan yang pas kita kasih nasi kotak itu orang yang berdoanya tulus. Dikasih nasi kotak nih, Bapak ini nasi kotak buat sahur, dia bilang, ya Allah nak, Bapak belum berpikir loh nak, makan sahur pakai apa. Langsung pas makan dia bilang apa, ya Allah, dia nadakan tangan ke langit, ya Allah, berkahilah rezeki yang ngasih nasi kotak, berkah rezeki, ya Allah, berikan keturunan yang banyak. Jadi jangan suka ngeremehin amal. Apa kata Nabi? Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Nah, jadi kalau sebutir kurma saja bisa menyelamatkan kita dari api neraka, apalagi dengan satu dus, apalagi dengan satu karton atau satu truk. Iya. Jadi jangan inilah pesan saya buat sahabat semuanya, jangan suka meremehkan amal. Contoh misalnya kemarin jamaah ada yang diajak untuk apa? Untuk infak AC gitu. Kan pikir-pikir cuma AC gitu. Lah iya, masalahnya AC-nya kan dipakai untuk penghafal Quran. Ya kan? Kalau mereka nyaman baca Quran kan, kalau panas kan mereka cepat udahan. Iya. Tapi begitu dingin sejuk, mereka terus semangat. Berlama-lama karena nyaman. Loh, berapa banyak bacaan Quran yang dibaca? Kita udahlah kita nggak hafal Quran, nggak wakaf lagi. Wah, itu yang parah banget. Itu nah, jadi jangan suka ngeremehin amal ya. Apa aja, termasuk nyenangin istri ya. Habis buat video ini, istri minta tadi, Bi, buka puasa di luar yuk. Nyenengin tuh. Nah, kalau nyenengin, jangan diremehin. Kenapa? Oh, Masya Allah, itu ibadah. Kenapa? Karena pada hak suami adanya haknya istri. Masya Allah. Itu. Jadi kita. Apa udah aja tuh? Jangan dong, belum beres ngobrolnya. Gitu ya. Ini itu tadi amal-amal yang bisa kita lakukan ya, Bi ya. Untuk di hari-hari terakhir di Ramadan ini. Nah, terus Bi, kalau Ramadannya udah pergi, nah gimana cara kita menjaga keistiqomahan, Bi? Nah, ini penting nih pertanyaannya. Jadi jangan sampai kita jadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan itu apa, Bi? Hamba yang jadi hamba ketika ada di Ramadan. Harusnya kita hamba Allah. Kalau hamba Allah nggak peduli, mau Ramadan kek, nggak Ramadan kek, tetap hamba Allah. Wah, puasa jadi hamba Ramadan. Begitu nggak Ramadan nggak mau puasa. Wih, rajin sedekahnya Soekarno Hatta. Ramadan. Begitu hari biasa Kapten Patimura. Bawa golok, ya. Nah, jadi jangan gitu. Jadi Ramadan nggak Ramadan ya tetap hidupkan. Tetap muliakan bulan Ramadan itu ketika kita menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menjaga keistiqomahan di luar Ramadan? Menjaganya adalah banyak mengingat mati. Orang yang banyak mengingat mati, dia takut gitu ya. Jangan-jangan ini wakaf terakhir. Jangan-jangan ini pelukan terakhir. Jangan-jangan ini adalah sedekah terakhir. Jangan-jangan ini hadiah terakhir gitu. Jadi orang yang ingat mati itu akan istiqomah beramal. Jadi yang kedua, bagaimana agar kita istiqomah, banyak-banyak ingat mati. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita itu ya bisa menjaga istiqomah di bulan Ramadan ya. Yang ketiga, harus berteman dengan lingkungan yang frekuensinya positif. Karena pengaruh teman itu akan berpengaruh ke kita. Kalau teman-temannya rajin sedekah, kita ikut kan? Kalau teman-temannya rajin baca Quran, kita terikut kan? Tapi kalau teman-temannya ya kerjanya belanja doang, nggak pernah kajian, ya kan? Saling gosip, saling gibah, ya kita juga ikut-ikutan gitu. Jadi makanya teman itu paling penting. Nah, soal lingkungan nih, Bi. Nah, menurut Abi, Ria Miranda lingkungannya gimana? Abi kan kenal Ria Miranda kan Uni, udah berapa kali Mas ngisi. Pandu. Abi pernah ngisi, bahkan Ria Miranda tuh punya komunitas, yang komunitas itu rajin kajian. Jadi insya Allah sangat-sangat positif untuk jadi lingkungan yang baik. Karena setahu Abi lingkungannya lingkungan kajian, lingkungan yang sangat open mind, lingkungan yang sangat tertarik dengan hal-hal baru, lingkungan yang keluarga muda. Kayak kita gini, ya. kayak kita gini ya. Keluarga muda. Nah, jadi ya komunitas Ria Miranda itu adalah komunitas salah satu alternatif untuk kita bisa berkumpul bersama dan memiliki semangat yang tetap seperti Ramadan. Nah, begitu. Jadi itu komunitas Ria Miranda alternatif tuh bisa. Masya Allah. Nah, ini masjidnya udah jadi, teman-teman semuanya.
Ini Masjid Al-Fatih namanya, bukan Kenapa karena namanya Fatih Al-Fatih? Karim, bukan ya. Oh, bukan Al-Fatih Tapi Karim, bukan. karena terinspirasi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Nah, jadi ini nih insyaallah wakaf udah selesai kan, gedung 1, gedung 2. Dari apa? Dari batu bata kecil. Dari pasir-pasir. Dari semen. Dari semen. Iya. Berarti apa? Jangan remehkan amal. Nah, ini nih sekarang ini mau dibangun yang gedung 2. Nanti dari Iya, Bi, ujung nanti sana ya. ya. Itu Dari ujung sana. pancang-pancangnya udah mulai ada. Sampai ujung sana gitu. Nah, doakan teman-teman semuanya, ini insya Allah teman-teman Ria Miranda bisa berkontribusi nanti di sini. Iya. Wakaf apa? Ada satu gedung, ada satu ruangan namanya Ria Miranda Community. Keren banget itu. bisa. Bi. Itu kayaknya bisa jadi salah satu amal di penghujung Ramadan ini. Nah, Jadi betul. ide nanti Iya, buat sobat-sobat benar. Ria Miranda. Wakaf terakhir, Ah, wakaf terbaikku di akhir Ramadan. Gitu. Masya Allah. Tuh keren Jadi banget. gedungnya nanti kan santrinya kan santri putri. Oh Mereka iya, pakai benar, jilbabnya dari Ria Miranda. Amin ya Allah. Uni Terus- ditunggu ya. Terus mereka nanti jadi ngafalin Quran. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Teman-teman, ini wakaf dari seseorang, orang yang soleh ya. 5.000 meter di Bintaro. Nggak main-main ya, Bintaro 5.000 meter, Dan sektor 9. cerita waktu beliau berwakaf itu juga Masya Allah ya dia. Iya, Yang kayak Abi bilang tadi, yang Iya. akhirnya. akhirnya kan Karena nggak lama setelah wakaf, wafat. beliau wafat. Karena kalau sebelumnya kayaknya mustahil. Mustahil. Kenapa mustahil? Ya karena kita kenal. Kita kenal. Jadi kita kenal mustahil lah, pokoknya namanya mustahil gimana. Tapi bagi Allah gimana? Nggak ada yang mustahil. Ini pelajaran penting yang saya dapatkan betul ya. Di sini nih, ketika saya berdiri, ngeliat masjid, ngeliat gedung gitu ya. Saya satu kesimpulan saya, berarti dunia ini nggak ada yang mustahil bener ya gitu. Kenapa? Karena dulu ini tuh tempat liburannya beliau. Ada kolam, ada rusaknya di situ. Kan 5.000 meter loh Bintaro. Ya kan? Manalah kebayang zaman itu beliau mau ngasih gitu. Iya. Tapi akhir hidup, tuh kan akhir hidup. Di akhirnya tanahnya diwakafin. Udah akhirnya jadi pesantren. Nah, jadi akhirnya teman-teman semuanya jangan suka remehin akhir. Apalagi akhir Ramadan ini. Ya kan? Oh, udah malas gitu. Udah kepikiran lebaran, udah pikiran hampers. Iya, boleh. Kan hampers tuh bagus. Misalnya beliin kado, baju-baju koleksi Ria Miranda, koleksi hari raya segala macam, dihadiahkan. Itu pahalanya besar. Kenapa? Karena tahabu. Saling memberilah kalian, niscaya saling mencintai. Ya kan? Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita memberi tapi kemudian kita mengabaikan yang wajib? Misal nggak bayar zakat mal. Memberikan hukumnya sunnah. Iya. Memberikan zakat itu wajib. Iya. Zakat fitrah nggak kebayar. Padahal kan 3 kilo doang. Iya. Nah, itu kan jadi artinya hati-hati nih. Jangan sampai gini, yang mubah-mubah dikerjain, Ya. yang sunah-sunah dikerjain, Ya, yang wajibnya. yang wajib malah enggak. keteteran. Tarawehnya dibuat, subuhnya enggak. Tarawehnya dibuat tapi isyanya enggak. Ini yang kasihan. Jadi Ya. jangan suka meremehkan amal-amal kecil, karena amal-amal kecil itu menjadi penentu. Nasehat nih buat sahabat Ria Miranda, buat Umi juga ya, untuk menjaga istiqomah jadi seorang muslimah yang solihah. Ya. Karena Ini muslimah yang solihah itu kan bukan cuma sekedar tampilan luar ya dia. nasihatnya ini juga buat diri saya juga ya. Jadi gini, pokoknya selalu ingat aja, hidup kita di dunia ini kan nggak lama. Karena kita tahu nggak lama, ya aji mumpung lah, ya kan? Saya ditraktir sama seorang agnia, orang kaya, nginep di hotel termewah di sebuah kota. Kan mumpung ditraktir. Begitu makan, makanannya banyak banget. Ya udah, saya ambilin aja, cobain semua. Kenapa? Karena besok saya udah check out. Artinya apa? Artinya kalau kita ada kesempatan beramal soleh dengan amal soleh yang besar, ya kita jangan menyia-nyiakan. Jangan menyia-nyiakan. Berarti apa? Harus rakus amal. Kalau istilah Abi nih, ya, tas ransel kita tuh masih kosong. Sementara perjalanan kita masih panjang. Coba. Ya. Perjalanan panjang, tapi tas ransel kosong. Gimana dong? Kurang bekal dong berarti. Nanti kalau di tengah jalan nggak ada makanan gimana? Apalagi nggak ada rest area. Berarti apa? Ya sudah, karena tas ransel kita kosong. Ada Indomie, masuk. Ya. Ada beras, ambil.
Ada ubi, singkong, ambil. Ada pasangan hidup. Ada pasangan hidup, ambil. Kan buat nemenin. Iya. Perjalanannya Ya jauh. makanya perjalanan panjang. Heeh. Ya, sementara ransel kita masih kosong. Jadi kalau ingat-ingat kayak gitu, akhirnya ya muslimah, jadi istri yang baik, Ah. jadi ibu yang baik, Hmm. ya kan? Jadi istri yang mendukung suami, jadi suami yang sayang sama istri, yang perhatian, yang mendidik, yang juga membiarkan istrinya berkontribusi. Suami yang baik, ya kan? Membiarkan istrinya juga berkembang, gitu. Supaya apa? Karena dia ingat ranselnya juga masih kosong. Jadi anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh? Karena anak yang soleh itu dia akan selalu ingat, kalau bapakku ibuku aja yang hidupnya sudah 40 tahun 50 tahun ranselnya kosong, apalagi ranselku kosong banget. Berarti apa? Rakus. Bayangin nih, kalau setiap orang itu rakus beramal, Wah, akan jadi apa coba? dunia ini. Keren. Orang bukan berlomba-lomba gini, Iya, betul. Tapi gini. orang berlomba-lomba ngasih, Betul, Bi. gitu kan? Kenapa? Karena tasnya kosong. Iya. Itu ya. Jadi teman-teman semuanya, ayo kita isi ransel kita yang masih kosong dengan amal-amal soleh kita. Iya. Nah, kita sekarang bisa melihat dari sini. Nah, ini dia. Dari sini kelihatan gedung santri Ikhwan. Sekarang yang baru masuk santri Ikhwan ya, Bi ya. Ya. Tapi insya Allah tahun depan udah ada santri Ikhwan dan Akhwat insya Allah ya. Dengan selesai juga gedung yang ada di sebelah ya. Tuh. Mudah-mudahan semua pahalanya mengalir ke Amin, donatur- amin, amin yang donatur berwakaf. ya, Bi, ya. Iya. Amin buat yang berwakaf. Buat jemaah Tuhan. Alhamdulillah. Ini udah mau menjelang asar. Jadi Ya. kita udah mau siap-siap sholat asar Ya. juga ya, Bi ya. Jadi sekali lagi hidup yang singkat ini terlalu mahal untuk dilewatkan. Sama kayak Ramadan ya. Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya mengatakan, andailah mayat itu boleh berangan-angan, mereka cuma minta angan-angannya nggak banyak nih, minta hidup 1 malam aja tapi di bulan Ramadan. 1 malam aja, please Allah gitu, please Allah, please 1 malam aja Ramadan. Kita dikasih berapa malam? 26 malam, 27 malam, 30 malam. Bayangin, kurang apa? Mayat itu udah dibungkuskan kafan, minta please Allah 1 malam aja. Saking apa Mi? Saking mahalnya Ramadan. Tapi kita membiarkan lewat begitu saja, kan sayang ya. Jadi teman-teman semuanya ya, jangan ya. Nanti kita tuh Mi biasanya udah kejadian baru nyesel. Iya. Ya. Kalau belum kejadian biasa suka Allah apa, ngampangin gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, mari kita sama-sama memahami bahwa dengan kita memahami bahwa umur kita terbatas, Iya. jatah kita terbatas, sementara tas kita masih kosong. Berlomba-lomba yuk ngisi tas kita biar nanti perjalanan panjang bekalnya cukup. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya. Teman-teman semuanya, sahabat Ria Miranda dimanapun berada, saya berdoa mudah-mudahan keluarga besar Ria Miranda senantiasa dalam keimanan yang kokoh, istiqomah dalam kebaikan, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, insyaallah. Dan rezekinya berkah berlimpah. Amin ya Allah, udah lengkap banget itu doanya. Udah ditutup sama doa dari Abi. Ya. Jadi Umi tinggal pamit aja. Allahu Akbar. Kita berdoa pamit ya, sahabat Ria Insyaallah. Miranda. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.